Irwan, seorang pemuda pengangguran dari Pekalongan, hidup dalam kemiskinan dan tekanan keluarga. Suatu hari, ia mendapat tawaran pekerjaan dari Pak Budi untuk merawat Nyonya Anya, seorang janda kaya lumpuh di Laos, dengan gaji besar. Meski awalnya ragu, Irwan menerima tawaran itu demi mengubah nasibnya. Di Laos, Irwan perlahan membangun hubungan emosional dengan Nyonya Anya. Ia tidak hanya merawat fisiknya, tetapi juga menghibur dan menemani, sehingga Nyonya Anya mulai terbuka dan bahagia. Hubungan mereka berkembang menjadi cinta, dan Irwan melamar Nyonya Anya. Mereka menikah dalam pesta mewah, mengubah hidup Irwan dari pemuda miskin menjadi suami seorang wanita kaya. Setelah menikah, Irwan menemukan kebahagiaan dan tujuan hidup. Ia juga berhasil membantu keluarganya di Pekalongan melunasi hutang dan memulai usaha. Kisah ini menunjukkan bagaimana takdir bisa membawa kejutan indah, di mana cinta dan kesempatan mengubah hidup seseorang secara tak terduga. Angin utara selalu membawa serta aroma garam dan janji-janji yang tak terwujud bagi Irwan. Di Pekalongan, kota pesisir yang hidup dari denyut nadi laut, ia adalah anomali. Seorang pemuda berusia akhir 20-an yang masih saja menganggur. Setiap pagi, saat matahari memerah di ufuk timur, Irwan akan menyeret langkahnya ke tepi pantai, duduk di atas bebatuan karang yang kasar, membiarkan ombak menyapu kakinya. Ia menyaksikan perahu-perahu kecil melaju, para nelayan dengan wajah legam dan tangan berotot, pulang membawa keranjang-keranjang penuh ikan. Itu adalah pemandangan yang seharusnya membangkitkan semangat. Namun bagi Irwan, itu hanya menajamkan rasa iri dan getir. Rumah kecilnya tak lagi terasa seperti surga. Setiap tatapan ibunya, yang dulu penuh kasih, kini dibubuhi lapisan tipis kekecewaan. Ayahnya, seorang pensiunan buruh batik, tak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang kegagalan Irwan, namun keheningan itu justru lebih menusuk. Irwan tahu, ia adalah beban. Tumpukan tagihan listrik dan air yang belum terbayar, utang-utang kecil di warung depan gang, semua itu terasa seperti tali temali yang mengikatnya erat, mencekik setiap ambisi yang mungkin masih tersisa. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, membantu di toko kelontong, menarik becak sesekali, atau menjadi kuli panggul di pasar ikan. Namun, semua itu hanya mampu menambah lubang, bukan mengisinya. Rasa putus asa adalah teman setianya, mendiami setiap sudut pikirannya, berbisik bahwa ia tak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Suatu siang yang terik, saat Irwan sedang menatap kosong ke arah deretan toko batik di alun-alun kota, ponsel jadulnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan enggan, ia mengangkatnya. Suara seorang pria di seberang sana, dengan logat Jawa yang kental namun asing, tiba-tiba memecah keheningan siang Irwan. "Irwan, ini Pak Budi, kenalan bapakmu dari Semarang. Ada tawaran kerja bagus untukmu." Kata-kata itu, awalnya hanya sekadar bunyi, perlahan meresap ke dalam benak Irwan. Ia tak tahu Pak Budi yang mana, namun sepotong harapan kecil tiba-tiba muncul, seolah secercah cahaya menembus awan kelabu. Pak Budi kemudian menjelaskan detailnya. Pekerjaan ini di luar negeri, di sebuah negara bernama Laos. Irwan mengernyit. Laos? Ia bahkan tidak tahu di mana negara itu berada di peta. Namun, kalimat berikutnya dari Pak Budi segera membuat jantungnya berdebar kencang. "Gajinya bagus, Wan. 100 juta rupiah di muka. Tugasnya merawat seorang janda kaya raya yang lumpuh. Dia butuh pendamping yang bisa dipercaya." 100 juta rupiah? Itu adalah angka yang tak pernah terbayangkan Irwan dalam mimpinya yang paling liar. Itu adalah jalan keluar dari segala masalahnya, tiket menuju kebebasan. Otaknya berputar cepat. Ragu, takut, bingung, semua bercampur aduk. Namun, lebih kuat dari semua itu, adalah keinginan untuk lari dari cengkeraman kemiskinan yang mencekiknya. Ia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan dengan suara bergetar,
ia menjawab, "Saya mau, Pak." Sebuah keputusan yang ia tahu akan mengubah segalanya. Namun ia belum tahu seberapa drastis perubahan itu akan terjadi. Kata 100 juta terus berdenging di telinga Irwan, memantul-mantul di benaknya seperti bola pingpong. Jumlah itu terasa begitu asing, begitu fantastis, hampir seperti lelucon. Bagaimana mungkin seorang pengangguran sepertinya bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya untuk merawat seseorang? Ada keraguan? Tentu saja. Bau penipuan sedikit tercium, namun harapan yang dibawa oleh angka itu jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Jika ini memang penipuan, ia tidak punya apa-apa untuk hilang. Jika ini benar, ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Esok harinya, Irwan menemui Pak Budi di sebuah warung kopi sederhana di Semarang, tempat mereka janjian. Pak Budi, seorang pria parubaya dengan sorot mata cerdik, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Di dalamnya, tumpukan uang 100 ribuan yang masih baru dan rapi. Irwan merasakan tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. Matanya tak lepas dari lembaran-lembaran rupiah itu. Ia mengusapnya, menciumnya, seolah memastikan itu bukan fata morgana. Ini nyata. 100 juta rupiah tunai. Sebuah janji yang tak terbayangkan kini ada di genggamannya. Pak Budi menjelaskan bahwa Irwan harus segera berangkat. Semua tiket dan visa sudah diurus oleh pihak keluarga di Laos. Irwan akan terbang dari Jakarta ke Vientiane, ibu kota Laos, dalam waktu 3 hari. Ia akan dijemput di sana dan langsung dibawa ke rumah Nyonya Anya. Persyaratan kerjanya sederhana, dedikasi penuh, kesabaran, dan kemampuan menjaga rahasia. Nyonya Anya adalah seorang janda kaya yang mendadak lumpuh akibat kecelakaan dan membutuhkan perawatan total. Keluarganya sangat selektif mencari perawat, dan entah mengapa, Irwan yang direkomendasikan. Kembali ke Pekalongan, Irwan tak bisa tidur. Uang 100 juta itu ia sembunyikan di bawah kasur, seolah takut ada yang mencurinya bahkan dari alam mimpi. Ia belum berani memberitahu orang tuanya. Bagaimana reaksi mereka? Akankah mereka percaya? Atau justru khawatir dengan tawaran yang terkesan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ini? Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memberitahu mereka keesokan paginya, setelah pikirannya sedikit lebih jernih. Pagi itu, di meja makan yang biasanya sunyi, Irwan mengeluarkan sebagian kecil uang dari tumpukan itu. Ia meletakkannya di hadapan orang tuanya. Ibunya terkesiap, nyaris menjatuhkan piring. Ayahnya menatapnya dengan pandangan tak percaya. Irwan kemudian menjelaskan semuanya. Tentang tawaran kerja di Laos, tentang gajinya, tentang janda lumpuh yang harus ia rawat. Ada campuran ekspresi di wajah orang tuanya. Lega, khawatir, bangga, dan sedikit cemas. Mereka memang senang melihat Irwan akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji fantastis. Namun keberangkatan ke negara asing yang tidak mereka kenal, untuk merawat seseorang yang lumpuh, terasa seperti sebuah petualangan yang terlalu besar. Namun, mereka tahu, ini adalah kesempatan Irwan untuk bangkit, untuk membuktikan diri. Dengan sisa uang itu, Irwan membayar semua utangnya, membeli beberapa pakaian baru yang layak, dan sedikit oleh-oleh untuk keluarganya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan koper lusuh berisi beberapa helai pakaian dan sebongkah harapan yang membuncah, Irwan akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia menatap keramaian di sekitarnya, merasakan detak jantungnya berpacu. Ia meninggalkan Pekalongan, meninggalkan masa lalunya sebagai seorang pengangguran yang tak punya arah. Ia akan terbang menuju Laos, menuju sebuah takdir yang masih terselubung kabut. Perjalanan Irwan dari Pekalongan menuju Jakarta, lalu melintasi Samudra Hindia dan daratan Asia Tenggara, terasa seperti melompat ke dimensi lain. Pesawat yang membawanya melaju di atas awan, meninggalkan daratan Indonesia yang akrab, menuju sebuah negara yang namanya saja masih terasa asing di lidahnya. Laos. Ia memejamkan mata,
membayangkan seperti apa kehidupan di sana. Apakah ia akan bisa beradaptasi? Akankah ia betah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, bercampur dengan perasaan berdebar antara takut dan gembira. Ketika pesawat akhirnya mendarat mulus di Bandara Internasional Watai, Vientiane, sebuah gelombang udara lembab dan aroma yang berbeda langsung menyergap indera penciumannya. Vientiane terasa lebih tenang dari Jakarta, namun tetap memiliki denyut kehidupan yang khas. Irwan melangkahkan kaki keluar dari terminal, mencari-cari seseorang yang akan menjemputnya. Tak lama, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menghampirinya, membawa papan bertuliskan namanya. "Irwan?" tanyanya, dengan aksen yang sedikit berbeda. Irwan mengangguk. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Somchai, sopir pribadi keluarga Nyonya Anya. Mobil mewah yang bersih dan berpendingin udara sudah menunggu di luar. Selama perjalanan menuju kediaman Nyonya Anya, Somchai bercerita sedikit tentang majikannya. "Nyonya Anya adalah wanita yang sangat baik," kata Somchai, sembari melirik Irwan dari kaca spion. "Dia mengalami kecelakaan yang parah beberapa bulan lalu. Sejak itu, dia membutuhkan bantuan penuh." Somchai tidak merinci kecelakaan itu, dan Irwan tidak bertanya lebih jauh. Ada aura misteri yang menyelubungi Nyonya Anya, yang membuat Irwan semakin penasaran. Mobil itu melaju melewati jalanan kota yang dihiasi kuil-kuil emas yang berkilau dan deretan pepohonan rindang. Perlahan, pemandangan kota berubah menjadi lebih sepi, lebih hijau. Akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang besi tinggi yang diukir dengan detail rumit. Di baliknya, sebuah rumah megah berdiri tegak, dikelilingi taman yang luas dan terawat rapi. Arsitekturnya memadukan sentuhan tradisional Laos dengan gaya modern yang elegan. Irwan menelan ludah. Ini jauh lebih besar dan mewah dari yang ia bayangkan. Setelah gerbang terbuka, Somchai memarkir mobil di pelataran luas. Seorang wanita parubaya dengan wajah teduh, mengenakan seragam pelayan rapi, menunggu di depan pintu masuk utama. Dia memperkenalkan diri sebagai Emily, kepala pelayan yang telah melayani keluarga Nyonya Anya selama puluhan tahun. "Selamat datang di rumah Nyonya Anya, Irwan," sapanya dengan suara lembut. "Mari saya antarkan ke kamar Anda. Setelah Anda beristirahat, Nyonya Anya ingin bertemu Anda." Irwan mengikuti Emily menyusuri koridor panjang dengan lantai marmer yang mengkilap dan dinding yang dihiasi lukisan-lukisan indah. Kamarnya sendiri cukup besar, dengan ranjang empuk, kamar mandi dalam, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Semua fasilitas itu jauh melampaui apa yang pernah ia miliki di Pekalongan. Setelah meletakkan kopernya, Irwan memandang sekeliling. Ia telah tiba di sebuah dunia baru, sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda. Rasa cemas bercampur dengan rasa takjub. Ia tak sabar, dan sekaligus gugup, untuk pertemuan pertamanya dengan Nyonya Anya. Setelah membersihkan diri dan sedikit merapikan penampilan, Irwan merasa gugup. Emily kembali menjemputnya, menuntunnya ke sebuah ruangan luas yang dipenuhi cahaya alami dari jendela-jendela besar. Ruangan itu tampak seperti perpustakaan pribadi, dengan rak-rak buku menjulang tinggi dan sofa-sofa empuk. Di tengah ruangan, menghadap ke arah jendela yang menampilkan pemandangan taman, duduklah sosok yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Nyonya Anya. Ia duduk di kursi roda yang tampak canggih, namun posturnya yang anggun tetap terpancar meskipun ia terlihat lemah. Rambut hitamnya tergerai indah di bahu, membingkai wajah oval yang proporsional. Kulitnya putih bersih, kontras dengan bibir merah muda yang lembut. Irwan terpaku. Ia tak menyangka janda yang ia rawat akan secantik ini. Kecantikannya seolah memancarkan pesona yang lembut. Namun mata Nyonya Anya, mata yang coklat dan bening, menyimpan kedalaman yang sulit diartikan. Ada kesepian yang mengendap di sana, bayangan kesedihan yang tak terucapkan, meskipun ia mencoba tersenyum tipis saat Emily memperkenalkannya. "Nyonya Anya, ini Irwan, perawat baru Anda dari Indonesia," ujar Emily dengan suara tenang.
Nyonya Anya mengangguk pelan, matanya menatap Irwan dengan intens. Ada semacam penilaian di sana, seolah ia mencoba membaca niat dan hati Irwan dari pandangan pertama. Irwan, yang biasanya canggung, merasa sedikit terintimidasi namun ia berusaha berdiri tegak, membalas tatapan itu dengan rasa hormat. "Selamat sore Nyonya," sapa Irwan, suaranya sedikit bergetar. Emily kemudian menjelaskan jadwal dan tugas-tugas Irwan secara rinci. Ia akan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan Nyonya Anya, mulai dari membantu mandi, menyuapi, mengganti pakaian, hingga menemani membaca atau menonton film. Nyonya Anya membutuhkan perhatian konstan, dan Irwan harus siap sedia kapanpun dibutuhkan. Emily juga menekankan pentingnya menjaga privasi Nyonya Anya dan tidak membicarakan kondisi atau urusan pribadinya kepada siapapun di luar rumah. "Kerahasiaan adalah hal utama di sini Irwan," tegas Emily. Nyonya Anya sangat menghargai privasinya. Irwan mendengarkan dengan saksama, sesekali melirik Nyonya Anya yang hanya dia mendengarkan, matanya tetap tertuju pada Irwan. Ia merasakan tekanan yang besar. Tugas ini bukan sekadar pekerjaan merawat fisik, tetapi juga merawat emosi dan jiwa yang rapuh. Nyonya Anya mungkin lumpuh, namun ia bukan orang yang tidak berdaya. Ada kekuatan dan ketegasan yang terpancar dari sorot matanya, meskipun diselimuti kesedihan. Setelah Emily selesai berbicara, Nyonya Anya akhirnya membuka suara. Suaranya lembut, namun jelas dan berwibawa, dengan aksen yang elegan. "Saya harap Anda betah di sini Irwan," katanya, senyum tipisnya sedikit melebar. "Dan saya berharap Anda bisa menjadi pendamping yang baik untuk saya." Irwan mengangguk mantap. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin Nyonya," jawabnya, kini merasa sedikit lebih tenang. Pertemuan pertama ini telah memberinya gambaran tentang sosok Nyonya Anya, seorang wanita cantik, kaya raya, namun juga seorang wanita yang rapuh dan kesepian, yang membutuhkan lebih dari sekadar perawat. Ia membutuhkan kehadiran. Hari-hari pertama Irwan di rumah megah Nyonya Anya terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Segala sesuatu bergerak dengan ritme yang teratur dan tenang, kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan di Pekalongan. Pagi dimulai dengan Irwan membantu Nyonya Anya membersihkan diri, sebuah tugas yang awalnya terasa canggung, namun ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia belajar bagaimana mengangkat dan memindahkan Nyonya Anya dengan lembut, bagaimana membantunya berpakaian tanpa membuatnya merasa tidak nyaman. Nyonya Anya, dengan segala keanggunannya, selalu bersikap sabar dan pengertian. Setelah sarapan yang selalu dihidangkan di teras belakang dengan pemandangan taman, Irwan akan membantu Nyonya Anya menuju perpustakaan pribadinya. Di sana, Irwan akan membacakan buku-buku yang dipilih Nyonya Anya. Novel-novel klasik, kumpulan puisi, atau kadang-kadang berita dari surat kabar internasional. Suara Irwan, yang dulunya lebih sering mengucapkan tawar-menawar di pasar ikan, kini beradaptasi dengan ritme narasi yang lebih lembut, berusaha menghidupkan setiap kata untuk pendengarnya. Nyonya Anya akan mendengarkan dengan saksama, sesekali menutup mata, atau tersenyum tipis saat Irwan menemukan bagian yang lucu. Siang hari, Irwan akan mendorong kursi roda Nyonya Anya mengelilingi taman yang luas. Aroma bunga Kamboja dan melati yang semerbak memenuhi udara. Mereka sering berhenti di tepi kolam koi, mengamati ikan-ikan berenang anggun. Irwan akan menceritakan tentang Pekalongan, tentang laut, tentang desa nelayan, dan tentang mimpinya yang dulu terasa begitu jauh. Nyonya Anya, meskipun tidak bisa bergerak, selalu menjadi pendengar yang baik. Ia akan menanggapi dengan anggukan, senyum, atau pertanyaan lembut yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mendengarkan. Melalui interaksi sehari-hari inilah, Irwan mulai melihat Nyonya Anya lebih dari sekadar pasien atau majikan. Ia melihat seorang wanita yang kuat namun rapuh, cerdas namun kesepian. Di balik kecantikannya yang tak lekang, ada jiwa yang haus akan kebersamaan dan perhatian. Irwan juga menyadari bahwa meskipun ia dibayar mahal,
Ada kepuasan batin yang ia rasakan dari pekerjaannya. Ketulusan dalam merawat Nyonya Anya perlahan tumbuh, melampaui sekadar kewajiban profesional. Setiap malam, setelah membantu Nyonya Anya bersiap tidur, Irwan akan kembali ke kamarnya. Ia sering termenung, memikirkan betapa jauhnya ia telah melangkah dari hidupnya yang dulu. Ia melihat uang ratusan juta yang kini tergeletak di rekeningnya, sebuah jaminan masa depan yang belum pernah ia miliki. Namun, yang lebih berharga baginya adalah perasaan nyaman yang mulai tumbuh di hati. Rasa memiliki tujuan, dan kehadiran Nyonya Anya, yang perlahan tapi pasti, mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Ia telah menemukan sebuah makna baru dalam hidupnya, di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Bulan-bulan berlalu di kediaman Nyonya Anya. Irwan telah beradaptasi sepenuhnya dengan ritme kehidupan di sana, dan kehadirannya mulai membawa perubahan yang nyata. Rumah yang dulunya terasa sepi dan hanya diisi keheningan, kini sesekali dipecah oleh tawa. Tawa Nyonya Anya, yang dulu hanya berupa senyum tipis, kini terdengar lebih lepas dan renyah. Terutama saat Irwan melontarkan lelucon sederhana atau menceritakan kisah-kisah lucu dari Pekalongan. Irwan, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, berhasil membangun ikatan emosional yang kuat dengan Nyonya Anya. Ia tak hanya merawat fisiknya, tetapi juga menghibur jiwanya. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan dan kecantikan Nyonya Anya, ada trauma dan kesepian yang mendalam akibat kecelakaan yang merenggut kemampuan geraknya. Nyonya Anya mulai membuka diri, menceritakan tentang kehidupannya sebelum kecelakaan, tentang suaminya yang telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, tentang kesibukannya dalam mengelola yayasan amal, dan tentang impian-impian yang kini terasa jauh. Suatu sore, saat Irwan sedang membacakan sebuah novel romansa, Nyonya Anya tiba-tiba menghentikannya. Matanya menatap jauh keluar jendela, ke arah taman yang basah oleh hujan. "Irwan," katanya, suaranya pelan dan bergetar, "terima kasih." Irwan mengerutkan kening, tidak yakin apa yang dimaksud Nyonya Anya. "Untuk apa Nyonya?" tanyanya lembut. Nyonya Anya mengalihkan pandangannya ke Irwan, matanya berkaca-kaca. "Untuk semua ini, untuk tawa yang kembali, untuk perasaan bahwa saya tidak sendirian. Anda membawa kembali cahaya ke dalam hidup saya yang gelap." Air mata mulai menetes di pipinya. Irwan merasa hatinya teriris. Ia meraih tangan Nyonya Anya yang tergeletak lemah di pangkuannya, menggenggamnya erat. Itu adalah sentuhan pertama yang benar-benar personal di antara mereka. "Nyonya tidak sendirian," jawab Irwan, suaranya serak. "Saya di sini." Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Batas antara majikan dan perawat mulai menipis, digantikan oleh jalinan persahabatan yang mendalam, bahkan lebih. Nyonya Anya mulai menceritakan lebih banyak tentang rasa sakitnya, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Tentang bagaimana ia merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri, tentang mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam, dan tentang rasa takut akan masa depan. Irwan mendengarkan dengan sabar, menawarkan dukungan yang tulus, dan sesekali membelai rambutnya untuk menenangkan. Ia merasakan simpati yang luar biasa, bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum bisa ia namakan. Irwan, si pemuda Pekalongan yang dulunya pemalu dan canggung, kini menemukan dirinya menjadi pilar kekuatan bagi seorang wanita kaya raya yang lumpuh. Ia menyadari bahwa kekayaan dan status sosial tidak menjamin kebahagiaan. Nyonya Anya memiliki segalanya, kecuali kehangatan dan cinta yang ia dapatkan dari kehadiran Irwan. Dan Irwan, yang tadinya hanya mencari pekerjaan untuk melunasi hutang, kini menemukan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga di tanah asing ini. Sebuah tujuan dan ikatan emosional yang tak terduga. Hubungan Irwan dan Nyonya Anya terus berkembang, melewati batas-batas yang tak terucapkan. Mereka tak lagi hanya sebatas perawat dan pasien, atau bahkan majikan dan karyawan. Ada ikatan yang lebih dalam yang telah terjalin, sebuah keintiman emosional yang tumbuh dari rasa saling percaya dan kenyamanan.
Irwan tak lagi merasa canggung saat memegang tangan Nyonya Anya, membantunya bergerak, atau menyuapinya. Sentuhan-sentuhan itu kini terasa alami, penuh kehangatan. Suatu malam yang cerah di Laos, bulan bersinar penuh dan bintang-bintang bertaburan di langit hitam, menciptakan permadani cahaya yang memukau. Irwan mendorong kursi roda Nyonya Anya ke area teras terbuka di belakang rumah, tempat mereka bisa menikmati pemandangan malam tanpa terhalang. Udara terasa sejuk, membawa aroma melati yang lembut dari taman. Nyonya Anya tampak lebih tenang malam itu, sorot matanya lebih damai dari biasanya. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa waktu, hanya suara jangkrik dan desau angin yang mengisi ruang. Irwan memandangi profil Nyonya Anya yang anggun di bawah cahaya rembulan. Ia merasakan dadanya menghangat, sebuah perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Ini bukan lagi sekadar rasa simpati, ini adalah cinta. Sebuah perasaan yang tumbuh perlahan, tanpa ia sadari, di tengah tugas-tugasnya sebagai perawat. Nyonya Anya memecah keheningan. "Irwan," katanya, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan padamu." Irwan menoleh, jantungnya berdebar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang penting akan diucapkan. Nyonya Anya menghela napas panjang, menatap lurus ke mata Irwan. "Sejak Anda datang ke sini, hidup saya berubah. Anda membawa kembali kebahagiaan yang saya kira telah hilang selamanya. Anda melihat saya, bukan hanya sebagai wanita lumpuh, tetapi sebagai seseorang yang utuh." Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, namun matanya masih berkaca-kaca. Irwan tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan, napasnya tertahan. "Saya tahu ini mungkin terdengar gila," lanjut Nyonya Anya, "mengingat kondisi saya dan siapa saya. Tapi saya telah jatuh cinta padamu, Irwan." Air mata akhirnya menetes di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. "Maukah kau menikahiku?" Kata-kata itu menghantam Irwan seperti gelombang. Menikahi Nyonya Anya, seorang wanita kaya raya, anggun, dan jauh lebih dewasa darinya, seorang wanita yang kini menjadi belahan jiwanya, pikirannya berputar. Ia membayangkan kembali masa lalunya yang suram di Pekalongan, bayangan seorang pengangguran yang tak punya apa-apa. Dan kini, di hadapannya, ada tawaran yang mengubah segalanya, sebuah takdir yang tak pernah ia impikan. Irwan menatap Nyonya Anya, melihat ketulusan di matanya yang indah. Ia tidak bisa menahan diri. Ia berlutut di samping kursi roda Nyonya Anya, meraih tangannya yang lembut. "Nyonya Anya," katanya, suaranya tercekat oleh emosi, saya juga mencintai Anda. Saya akan menikahimu." Nyonya Anya tersenyum lebar. Senyum yang paling tulus dan paling indah yang pernah Irwan lihat darinya. Ia membungkuk, dan Irwan merasakan kecupan lembut di dahinya. Di bawah jutaan bintang di langit Laos, seorang pemuda dari Pekalongan dan seorang janda kaya raya yang lumpuh mengikat janji hati, memulai babak baru yang tak terduga dalam kisah cinta mereka. Kabar tentang rencana pernikahan Nyonya Anya dengan Irwan, perawat pribadinya, menyebar seperti angin di kalangan masyarakat elit Vientiane. Awalnya ada bisik-bisik tak percaya, bahkan mungkin sedikit keheranan. Namun, nama besar keluarga Nyonya Anya dan reputasinya yang terhormat membuat semua spekulasi itu segera mereda. Yang ada hanyalah antusiasme untuk menyaksikan sebuah peristiwa langka. Pernikahan kembali seorang janda kaya yang telah lama menyendiri. Nyonya Anya, dengan segala kekayaan dan pengaruhnya, menginginkan sebuah pesta pernikahan yang tak terlupakan. Ia ingin setiap detail mencerminkan kebahagiaan barunya dan kemewahan yang ia miliki. Irwan, yang tumbuh di lingkungan sederhana Pekalongan, hanya bisa mengamati semua persiapan itu dengan takjub, kadang merasa sedikit canggung di tengah pusaran kemegahan. Tim perencana pernikahan terbaik di Laos didatangkan. Rumah besar Nyonya Anya menjadi pusat aktivitas.
Para desainer interior sibuk menata ulang ruangan untuk acara resepsi, mengubahnya menjadi balai pesta yang elegan dengan lampu kristal menggantung megah dan rangkaian bunga-bunga eksotis yang harum semerbak. Taman yang luas di belakang rumah akan diubah menjadi area jamuan makan malam, diterangi cahaya rembulan dan ratusan lampion sutra yang bergelantungan. Gaun pengantin Nyonya Anya dirancang oleh seorang desainer ternama dari Bangkok. Setiap jahitan, setiap payet, dan setiap helai kain sutra dipilih dengan cermat untuk menciptakan mahakarya yang akan menonjolkan kecantikan dan keanggunan Nyonya Anya, bahkan saat ia duduk di kursi roda. Irwan sendiri dibawa ke butik jas paling eksklusif di Vientiane. Ia mengenakan jas-jas mahal yang terasa asing di kulitnya, namun Nyonya Anya selalu tersenyum bahagia melihatnya, seolah meyakinkannya bahwa ia pantas mendapatkan semua ini. Menu hidangan disiapkan oleh koki-koki bintang 5, memadukan cita rasa Laos yang otentik dengan sentuhan kuliner internasional. Ada hidangan laut segar yang didatangkan khusus dari pesisir Thailand, daging impor berkualitas tinggi, dan kue-kue pernikahan yang dirancang artistik. Daftar tamu mencakup para pejabat penting, pengusaha sukses, dan tokoh masyarakat dari Laos maupun negara-negara tetangga. Emily, kepala pelayan, mengawasi setiap detail dengan ketelitian luar biasa, memastikan semuanya berjalan sempurna. Irwan sering menghabiskan waktu di samping Nyonya Anya, menyaksikan kegembiraan di matanya saat ia membicarakan rencana pernikahan mereka. Ia tahu, di balik semua kemewahan ini, yang terpenting bagi Nyonya Anya adalah janji hidup bersama yang akan mereka bangun. Irwan, yang dulu hanya memimpikan 100 juta rupiah untuk membayar utang, kini akan segera menjadi suami dari seorang wanita yang tak hanya kaya raya, tetapi juga telah memberinya cinta dan makna hidup. Sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan, kini di depan mata, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Udara di Vientiane terasa begitu segar, seolah alam turut merayakan. Seluruh kompleks kediaman Nyonya Anya telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng. Rangkaian bunga-bunga segar dalam berbagai warna memenuhi setiap sudut, aroma melati dan mawar berpadu dengan wangi dupa yang lembut. Lampu-lampu kristal berkilauan, memancarkan cahaya hangat yang memantul di lantai marmer yang mengkilap. Irwan, mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang pas di tubuhnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tak mengenali pria di hadapannya. Pria yang dulu hanya berbalut kaos lusuh dan celana jeans pudar, kini terlihat begitu gagah dan percaya diri. Tangannya sedikit gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena haru. Sebentar lagi, ia akan mengucap janji suci. Di sisi lain rumah, Nyonya Anya tampak memukau. Gaun pengantin putihnya, yang dirancang khusus untuk kenyamanannya di kursi roda, memeluk tubuhnya dengan anggun. Kain brokatnya berkilauan lembut, dan taburan payet di bagian atas gaun menangkap cahaya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tiara sederhana yang menambah kesan bangsawan. Wajahnya berseri, senyumnya tak henti-hentinya terukir, menghilangkan jejak kesedihan yang dulu sering Irwan lihat. Ia adalah pengantin wanita yang paling cantik, terlepas dari segala keterbatasannya. Para tamu mulai berdatangan, memenuhi ruangan utama yang telah dihias megah. Pejabat penting, pengusaha, diplomat, dan kerabat jauh Nyonya Anya dari berbagai negara memenuhi setiap kursi. Mereka berbisik-bisik kagum melihat dekorasi yang luar biasa dan suasana yang penuh kebahagiaan. Ketika musik lembut mulai mengalun, semua mata tertuju pada pintu. Irwan berdiri di altar sederhana yang dihiasi bunga. Perlahan, Emily mendorong kursi roda Nyonya Anya, membawanya masuk ke ruangan. Langkah Irwan terasa ringan, namun jantungnya berdetak kencang. Ia menatap Nyonya Anya, dan di matanya, ia melihat bukan hanya keindahan, tetapi juga cinta yang mendalam. Mereka berdua, yang dulunya terpisah oleh jurang status dan kondisi, kini akan bersatu. Prosesi pernikahan berjalan dengan hikmat. Di hadapan ratusan pasang mata, Irwan dan Nyonya Anya mengucap janji setia.
Suara Irwan terdengar tegas saat ia berjanji untuk mencintai, menjaga, dan menemani Nyonya Anya dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Nyonya Anya, dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, membalas janji yang sama. Saat cincin terpasang di jari mereka, tepuk tangan riuh membahana di ruangan itu, diiringi sorakan bahagia. Sebuah ciuman lembut mendarat di bibir Nyonya Anya. Itu adalah ciuman pertama mereka sebagai suami istri, sebuah penanda babak baru dalam hidup Irwan. Dari pengangguran di Pekalongan, kini ia adalah suami dari Nyonya Anya, wanita yang telah menunjukkannya bahwa takdir seringkali membawa kejutan yang paling tak terduga dan indah. Pesta resepsi pun dimulai, dengan tawa, musik, dan kebahagiaan yang meluap-luap, merayakan ikatan cinta yang tak terduga ini. Pesta pernikahan yang mewah itu berlangsung hingga larut malam, meninggalkan jejak kebahagiaan dan kehangatan di seluruh penjuru rumah. Irwan, sang pengantin pria, tak henti-hentinya tersenyum. Ia menatap Nyonya Anya yang kini telah resmi menjadi istrinya, dan merasakan gelombang kebahagiaan yang meluap-luap. Ini bukan lagi tentang 100 juta rupiah yang ia terima di awal, atau kemewahan yang kini mengelilinginya. Ini adalah tentang cinta, tentang koneksi jiwa yang tak terduga, yang ia temukan di tempat yang paling tak terduga. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti babak baru dalam sebuah dongeng. Irwan dan Nyonya Anya memulai kehidupan mereka sebagai suami istri dengan penuh sukacita. Irwan, yang kini berstatus sebagai Tuan Irwan, seorang pria terpandang di kalangan elit Laos, tak lagi hanya merawat Nyonya Anya sebagai kewajiban. Ia melakukannya dengan penuh cinta, dedikasi, dan perhatian yang tulus. Ia mendorong kursi roda istrinya di taman, mendampinginya dalam setiap kegiatan, dan menjadi pendengar setia setiap kali Nyonya Anya ingin berbagi cerita atau keluh kesah. Meskipun Nyonya Anya masih harus menggunakan kursi roda, semangat hidupnya kembali membara. Dukungan dan cinta Irwan memberinya kekuatan untuk menjalani terapi fisik dengan lebih giat. Perlahan, ada sedikit kemajuan, meskipun kecil, yang selalu dirayakan dengan penuh syukur oleh mereka berdua. Mereka sering menghabiskan sore hari di tepi kolam renang. Irwan menceritakan tentang kenangan masa kecilnya di Pekalongan, tentang aroma asin laut, tentang perahu-perahu nelayan. Nyonya Anya akan mendengarkan dengan senyum, membayangkan tempat itu melalui cerita suaminya. Kehidupan Irwan kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan tujuan yang jelas. Ia tidak lagi dihantui rasa khawatir akan masa depan, atau terbebani oleh bayang-bayang masa lalu sebagai seorang pengangguran. Ia telah menemukan tempatnya, menemukan cintanya, dan membangun sebuah keluarga baru di tanah perantauan. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar gembira datang dari Pekalongan. Orang tua Irwan menelepon, memberitahu bahwa hutang-hutang mereka telah lunas, dan mereka bahkan bisa membuka usaha kecil-kecilan berkat kiriman uang dari Irwan. Suara bangga dan bahagia orang tuanya adalah melodi terindah bagi Irwan. Ia tahu, semua pengorbanan dan perjalanannya telah membuahkan hasil. Ia bukan hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga nasib keluarganya. Malam hari, saat bintang-bintang kembali menghiasi langit Vientani, Irwan duduk di samping Nyonya Anya. Ia memandang wajah istrinya yang damai. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia telah pergi jauh dari Pekalongan, mencari secercah harapan. Dan ia menemukan lebih dari itu. Ia menemukan cinta, kebahagiaan, dan sebuah kehidupan yang jauh melampaui mimpi-mimpi terliarnya. Irwan, si pemuda Pekalongan, kini adalah bukti hidup bahwa takdir, kadang-kadang, bisa menuliskan kisah yang paling indah dan tak terduga.